Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar afati dunya wal akhirah wa la tasruf wa tanaza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana وصحح أسالنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin wal muslimat rahimahumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur rahmat Allah dapat kembali bertemu di majelis ilmu malam ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas pilihan bapak-bapak, ibu-ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semua yang hadir masuk surga. Amin. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid halaman 68. Betul ya? Baris kedua dari bawah. Silakan dibaca. Dan berdua sifat kalamnya Allah itu seperti ilmunya Allah di dalam ta'alumnya, yang mencakup kepada yang mungkinat, yang wajibat dan mustahilat, yakni perkara yang wajib, yang mungkinat dan yang mustahilat itu semua ditunjukkan Allah oleh sifat kalamnya, seperti firman Allah yang menunjukkan kepada perkara yang mustahil, yaitu firman Allah, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata," yang artinya kalau sekiranya di bumi dan di langit ada dua Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit pasti akan rusak atau hancur. Tapi bumi dan langit itu tidak rusak, tiada lain, semua itu karena Allah itu tidak dua atau lebih. Dan juga firman Allah yang menunjukkan kepada yang wajib, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, al-ayat. Dan juga firman Allah yang menunjukkan kepada yang mungkin, Huwallazi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Maka kita semua harus
mengikuti penjelasan para ahli. Wa kullu mawjudin anit disami bih ada bawsahu ida rabbuhu idrakuhu bin kilabih. Qawluhu wa kullu mawjudin anit. Di dalam ayat ini muslim akan menjelaskan ta'aluk yang sifat sama seperti basor dan sifat idrok. Adapun ta'aluknya kepada setiap yang mawjud, dan adapun yang dimaksud ta'aluk di sini ialah ta'aluk garapan, yakni yang digarap atau yang terdengar oleh sifat samanya Allah, yaitu setiap yang wujud maksudnya sama seperti dat dan suara. Begitu juga yang teridrok oleh sifat idroknya Allah. Kalau sifat idrok ini dibahasakan berada di Allah Ta'ala, maka yang teridrok oleh sifat idroknya Allah adalah perkara yang mawjud. Ya, betul ya. Bapak Ibu muliakan Allah, kita simak apa maknanya. Kita masih mendalami, memahami sifat-sifat Allah untuk sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Metodenya dengan memahami sifat-sifatnya. Sifat Allah yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Kita sudah bahas bagian daripadanya. Nah, malam ini akan dilanjutkan. Allah punya sifat kalam. Kalam itu bertutur, berbicara. Kalamnya Allah ada kalam mudal, ada kalam madlul. Antara lain kalam yang sudah kita yakini itu Quran, itu kalamnya Allah. Kalau ada orang meragukan Quran kalam Allah, nah orang itu bermasalah. Nah, ada kalam yang alam semesta ini, itu juga kalam Allah juga. Seperti apa kalamnya kita coba bahas lagi. Qauluhu wa mithla dzat. Syekh Ibrahim Al-Laqani itu menuliskan kitab ilmu tauhidnya dengan menggunakan bait-bait syair. Dibikin syair-syair, bait-bait itu kemudian dibahas oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wa mithlu dzat, dan bermula sifat kalamnya Allah itu seperti ilmunya Allah. Dia ingin menjelaskan kalam Allah itu tidak beda dengan ilmunya Allah. Di mana nggak bedanya? Dia melekat pada zat Allah. Dia ada pada zat Allah. Ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya manusia. Di mana bedanya? Kalau ilmunya Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan, tidak didahului dengan al-jahlu, kejahilan. Jadi Allah dulu tahu, sekarang tahu, besok tahu, kapanpun tahu. Kalau manusia tahu, berilmu karena dulunya nggak tahu. Setuju nggak? Akhir kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Dalam perjalanannya, orang kemudian melakukan kasab usaha sehingga dapat ilmu. Jadi ilmunya Allah dengan ilmu manusia berbeda. Bedanya terletak pada kalau ilmu Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan, tapi ilmunya manusia didahului dengan ketidaktahuan. Nah, Allah juga berkalam. Kalamnya Allah bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Kalau Allah kalamnya itu bersuara berhuruf, nggak beda dengan kalamnya manusia dong. Setuju nggak? Kalau Allah kalamnya itu bisa didengar, ada saut, ada suaranya, ada harafnya, ada hurufnya, maka nggak beda dengan manusia. Kalau gitu.
Memang Allah berbeda karena Allah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan yang baharu-baharu. Ta'alluqnya mencakup kepada yang mungkinan, segala yang mungkin. Misalnya, mungkinkah di langit ada makhluk yang berakal? Jawabnya mungkin. Kenapa mungkin? Kalau Allah punya sifat kudrat, kuasa dia. Dia berkuasa menciptakan apa aja. Jangan di bumi, di langit Allah bisa menciptakan apa aja, termasuk menciptakan makhluk yang berakal. Kalau orang barat masih mempersoalkan apakah UFO itu makhluk bumi atau makhluk di luar bumi. Kalau ilmu tauhid bilang ada minal mungkinat, ini sesuatu yang mungkin terkait dengan sifat Allah kudrat. Jadi buat Allah bisa aja menciptakan makhluk namanya UFO itu ada di langit. Bisa tengok nggak? Udah bingung nih. Gak apa-apa. Untuk bisa ngerti bingung dulu. Kalau nggak pernah bingung nggak ngerti-ngerti. Gak apa-apa. Jadi buat orang belajar tauhid nggak ada masalah. Jawabnya mungkin nggak di langit ada makhluk dengan sebutan UFO, unidentified flying objects. Jawabannya sesuatu yang mungkin. Kau mungkin Allah bisa aja menciptakan itu, juga bisa tidak menciptakan. Bisa tahu ya? Suka-suka Allah. Yang wajibat dan mustahilat. Yang wajib misalnya banyak. Allah bisa menciptakan yang wajib. Yang mustahil juga bisa. Misalnya ada orang lahir tanpa bapak. Kalau pakai akal biasa mustahil. Buat Allah nggak ada mustahil, bisa. Kenapa? Karena dia kuasa. Setuju nggak? Nabi Isa nggak ada bapaknya. Tapi karena tidak ada bapaknya, tidak otomatis bapaknya Allah. Setuju nggak tuh? Tidak otomatis, tidak dengan sendirinya bapaknya Allah. Atau lagi Allah bisa menciptakan manusia tanpa ibu, Siti Hawa. Allah juga bisa menciptakan ada orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Kalau memang Allah itu punya anak, mesti paling cocok dibilang anaknya Allah Nabi Adam dong. Bener nggak? Tapi kenapa nggak dibilang anaknya Allah? Karena memang Allah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak diperanakan. Kenapa tidak beranak, tidak diperanakan? Karena yang biasa punya sifat beranak dan diperanakan makhluk, manusia contohnya. Setuju? Karena Allah bukan makhluk, Allah bukan manusia, maka Allah tidak punya sifat yang sama dengan manusia. Kalau Allah beranak dan beranakan kayak manusia, dan kalau manusia dia bukan Allah. Jadi Allah tetap pada posisinya berbeda dengan makhluknya. Setuju ya? Yakni perkara yang wajib, yang mungkinah, dan yang mustahil itu semua ditunjukkan oleh Allah sifat kalamnya. Allah bertutur, segala yang wajib, yang mustahil, yang mungkin juga bisa. Seperti firman Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada perkara yang mustahil. Itu firman Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya di antara langit dengan bumi ada makhluk, ada alihah yang disembah selain Allah, la fasadata. Pastilah langit dan bumi akan hancur. Gimana tuh? Zaukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di antara langit dengan bumi, fihi ma itu langit dan bumi, alihatun ada Tuhan katanya selain Allah, langit dan bumi akan hancur.
Kata laut itu sesuatu yang seandainya di antara langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka langit bumi akan hancur. Gimana nalarnya? Kalau emang langit bumi, di antara langit dan bumi ada Tuhan lain yang berkuasa, langitnya hancur, buminya hancur. Misalnya nih, setiap hari kita lihat matahari terbit di timur, benar nggak? Tenggelam di barat. Nah, besok terbit timur, tenggelam di barat. Itu teratur. Itu menunjukkan yang ngatur satu. Setuju nggak? Sebab kalau yang ngatur banyak pasti nggak teratur. Contoh, kalau Tuhan ada 3, asumsinya Tuhan ada 3, Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Pasti tiap-tiap Tuhan punya keinginan dong. Kata Tuhan B, jangan dari timur, dari barat aja. Kata Tuhan C, jangan dari barat, dari selatan. Kalau anggapan bahwa Tuhan itu ada 3, yang terjadi adalah hari ini terbit dari timur, besok dari barat, lusa dari selatan. Kan begitu bukan? Kalau itu terjadi kacau, sistem iklim berbeda-beda, kan berubah Pak. Prakteknya nggak ada. Kemarin terbit di timur, kemarinnya juga di timur, besok juga terbit di timur. Kalau begitu, anggapan bahwa Tuhan itu lebih dari satu salah. Gitu ya? Nggak mungkin. Yang benar Allah Ahad, Qul huwallahu ahad. Esa dia. Gitu. Allah Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala Esa. Esa apanya? Esa zatnya. Kalau zatnya lebih dari satu pasti kacau. Esa apanya lagi? Esa sifatnya. Sifatnya Esa dia. Kalau sifat Allah sama dengan sifat manusia, Allah nggak beda dengan manusia. Kalau penyebutannya namanya sama, tapi hakikatnya beda. Misalnya, manusia mendengar, Allah mendengar. Bedanya di mana? Allah mendengarnya tidak terbatas. Kalau manusia tetap mendengarnya terbatas. Apa terbatasnya? Tambah umur kurang dengar, maaf ya. Gimana? Coba deh. Umur nambah kurang ya. Kadang anak beberekan, bapaknya diam aja. Bapaknya panggil diam aja. Bukan dengar. Dicoek baru. Kenapa gitu? Tapi tandanya beda dong. Kalau Allah maha mendengar, dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia. Suara hati manusia Allah dengar. Saya nggak bisa mendengar suara hati Bapak. Yang kita dengar cuma yang kedengaran aja. Jadi Allah Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa juga afalnya, afal. Perbuatannya beda. Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang mustahil kalau ada Tuhan yang selain Allah. Apa afalnya beda? Perbuatan Allah beda dengan perbuatan manusia. Kalau perbuatan manusia dari mulai kepengen sampai terjadi perbuatan itu ada jaraknya, ada waktunya, ada geraknya, ada ruangnya. Benar nggak? Benar. Saya mau minum, saya berjalan dulu ke sana. Mesti diambil tuh gelasnya, mesti dibuka tutupnya, minum. Jadi dari mulai kepengen sampai terjadinya gerak, sampai terjadinya keinginan itu ada ruang, ada gerak, ada waktu yang dibutuhkan. Kalau Allah nggak butuh ruang, waktu, dan gerak. Idza arada Allah syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi Allah insan. Kalau itu afalnya beda. Makanya ayat ini ingin dibuktikan bahwa Allah berbeda dengan yang lain. Asmanya juga beda dia. Gitu. Kalau ada orang lahir anaknya namanya Allah, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pak, lahir anaknya namanya Allah, nggak boleh. Kan
Yang boleh punya nama Allah cuma Allah. Bisa tahu nggak? Saya kepengen punya anak namanya ada Allahnya, boleh aja, cuman mesti kasih kata depan. Saya Allah, Badrullah, Komarullah, boleh. Tapi kalau namanya siapa? Allah nggak boleh. Jelas ya? Jadi kesimpulannya Allah Ahad, Ahadun, berbeda dari yang lain. Kita lanjut lagi. Udah lagi ini udah tahu ya, bukan penegasan aja. Artinya kalau sekiranya di bumi dan di langit ada dua Tuhan selain Allah, misalnya nih, maka bumi dan langit pasti akan rusak, hancur, fasadata. Tapi bumi dan langit itu tidak rusak sampai sekarang. Kalau tidak rusak apa tuh? Tandanya ngatur satu. Yang ngatur satu itu namanya Allah. Makanya orang kalau baca surah Al-Fatihah atau baca Quran, dia sudah diperkenalkan ada Allah. Waktu baca Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, pencipta, penguasa seluruh alam semesta. Jadi orang kalau baca surah Al-Fatihah, dia sudah diperkenalkan kepada dia bahwa di balik alam yang nyata ada Allah. Kita tidak hidup di ruang hampa, tapi ada penguasanya. Penguasanya namanya Allah. Makanya surah Al-Fatihah itu menjadi penting karena dia mengandung prinsip-prinsip akidah yang sangat kuat. Itu sebabnya setiap sholat, seandainya nggak baca surat lain, baca Fatihahnya sah. Setuju nggak? Seandainya kita nggak baca surat lain, nggak bisa misalnya, baca Fatihahnya sah. Kenapa? Karena Fatihah itu mencerminkan seluruh isi Quran. Kita baca Fatihah membaca intisari Quran. Kita lanjut lagi. Dan begitu juga firman Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada yang wajib. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Ahad yang esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa afalnya, esa asma'nya. Siapa Allah yang Ahad itu? Allahus Samad. Allah tempat meminta. Waktu Nabi Muhammad menyampaikan ayat ini, orang Makkah nyautin, ya Muhammad, Tuhan itu cuma satu. Tuhan kami 360 no. Gak bisa ngapa-ngapain bagaimana Tuhanmu yang satu katanya. Nah, Allah jawab, Allahus Samad. Allah tempat meminta seluruh makhluk. Semua yang ada di alam semesta mintanya kepada Allah. Semua yang ada di alam semesta bergantungnya kepada Allah. Al-ayat. Kalau orang hidup dengan jelas gantungannya pasti selamat dong. Kalau kita hidup dengan menggantungkan diri pada Allah, selamat. Makanya hidup itu mesti punya cantolan, gantungan, digantungan siapa? Allah itu. Kalau kita hidup dengan bergantung pada Allah, kita aman. Contoh nih Bapak Ibu, berangkat dari rumah ke Masjid Al-Kautsar, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula. Menggantungkan diri hanya pada Allah. Ini aman. Kenapa Allah kita jadikan dasar menggantungkan diri tawakal itu? Karena kita yakin Allah mampu, Allah kuasa. Jadi hidup itu mesti punya sesuatu yang kita harapkan menjadi andalan kita. Itulah Allah. Itu sebabnya ilmu nggak cukup, iman nggak cukup, dia mesti berubah. Saya suka bilang, iman ini mesti berubah jadi yakin. Sudah tahu? Iman datangnya dari Allah. Itu Allah yang ngasih ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu karunia yang mahal. Iman saja nggak cukup, mesti berubah jadi yakin. Apa itu yakin? Al-ilmu la syakka fi. Pengetahuan tentang sesuatu yang tidak diragukan lagi. Itu tak?
Pengetahuan tentang sesuatu yang tidak ada keraguan barang sedikit pun itu yakin namanya. Untuk merubah dari iman menjadi yakin, di sini ada ilmu nih, ada proses belajar di situ. Belajar ini menambah kita yakin, setuju nggak? Yakin itu bertingkat-tingkat nih. Ada yakin karena ilmu, namanya ilmal yakin. Ada yakin karena ngelihat langsung secara visual. Kalau ada orang misalnya, Bapak Muslim, iya. Tahu nggak di Mekah ada Ka'bah? Tahu. Dari mana? Saya baca Quran, saya baca hadis, saya baca buku lain, saya lihat di televisi. Oh, dia taunya, yakinnya kepada informasi bahwa di Mekah ada Ka'bah karena ilmu. Beda dengan orang yang sudah ke sono, ke Mekah. Bapak Muslim iya, Ibu Muslimah iya. Tahu nggak kalau di Mekah ada Ka'bah? Tahu banget. Kok bisa tahu banget? Saya udah ke sono. Saya udah ngeliat langsung itu Ka'bah. Ainal yakin. Kita pulang dari Mekah, hakul yakin. Yakin dengan sesungguhnya. Nah, Bapak kemarin nih proses yakin itu. Setuju nggak? Kalau sudah yakin, baru tawakal. Tawakal. Tawakal untuk berserah diri kepada Allah. Bapak tuh berani nyandar karena yakin tiangnya kuat. Diam aja. Kita nyandar itu karena ente yakin tiangnya kuat. Kalau nggak yakin nggak berani ente. Betul nggak? Yakin ini menghasilkan tawakal, kesediaan berserah diri. Gitu. Itu sebabnya berserah diri itu hanya kepada Allah, tawakal itu. Jelas ya? Jadi belajar tauhid ujungnya belajar tasawuf. Kata Syekh Ibnu Athaillah katanya, ilmu tauhid itu kalau ditelusuri lebih jauh intinya ilmu tasawuf. Kok intinya ilmu tasawuf? Iya, karena ilmu tauhid mengejarkan dengan siapa itu Allah. Ilmu tasawuf mengajarkan bagaimana bisa dekat dengan Allah dan bisa ketemu Allah. Jadi udah nih Al-Kausar bikin pengajian tauhid tasawuf itu benar. Amin. Setuju nggak? Kenapa? Karena orang nggak bisa hidup tanpa tauhid. Kalau orang hidup tanpa tauhid, hidupnya kayak ejek gondok. Kita tahu ejek gondok? Ngambang. Ya ejek gondok kan bagaimana air? Airnya ngurut ya ngurut ya. Airnya ngetan ya ngetan. Airnya ke barat di barat ya, airnya ke timur di timur. Dia nggak punya berdiri. Kenapa? Karena iya, dia tidak mengunjam ke dalam bumi gitu. Akarnya itu. Nah, supaya bisa memunjam ilmu tauhid itu. Makanya kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, ilmu tauhid itu ilmu pertama yang mesti dikuasai sebelum ilmu yang lain. Itu tanggapan. Itu sebabnya masuk akal. Kenapa dulu kita masih kecil, waktu ngaji mulai diajarin bukannya belajar puasa, belajar zakat, tapi mulai aja sifat 20, ada kan? Kenal Allah dulu baru belajar fikihnya. Sini nih ujungnya nih. Kalau tawakal ada taslim, ada tafwid gitu. Dalamannya tuh. Kita lanjut lagi. Dan juga katanya firman Allah yang menunjukkan kepada yang mungkin. Walladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi itu katanya. Firasya sebagai hamparan, wassama'a bina'a, dan langit sebagai atapnya.
Apa maknanya? Dengan Allah menciptakan bumi sebagai tempat kita tinggal, domisili, dan langit sebagai atapnya, katanya, kita bisa hidup dengan baik di atasnya. Maka kita semua harus mengikuti penjelasan para ahli. Apa katanya? Wa kullu mawjudin anid lisam'i. Dan kepada sesuatu yang maujud, katanya, engkau harus menghubungkan lagi sifat sama. Kada al-basar, begitu pula sifat basar, melihat. Idroku dan sifat idroknya, merasakan. Inqila bihi, jika ditetapkan adanya sifat idrok itu. Qauluhu kullu mawjudin anid, di dalam bait ini musannif, menurut penulis kitab ini, akan menjelaskan ta'aluknya sifat sama, sifat mendengar, sifat basar, dan sifat idrok. Adapun ta'aluknya kepada setiap yang mawjud. Jadi Allah, setiap yang mawjud, Allah basar, Allah sama, Allah kalam, Allah idrok. Bisa tangkap? Belum. Ya. Setiap yang ada atau diadakan, Allah basar, lihat. Artinya semua yang ada di alam semesta ini Allah lihat. Bahkan sesuatu yang paling kecil sekalipun ada di malam yang paling gelap, Allah melihat. Bisa tengok? Ulang lagi. Semut kecil gitu, berjalan di tengah malam yang gelap, nggak ada cahaya, Allah lihat. Kenapa? Karena Allah punya sifat basar. Dia tidak butuh alat lain untuk bisa melihat semut yang kecil itu. Kalau manusia bisa melihat dengan bantuan alat. Bapak lihat misalnya kalau orang di film ya, kalau malam dia suka pakai tentara ya, suka pakai lampu gitu supaya bisa melihat. Ada penolongnya. Kalau Allah nggak butuh penolong. Dia maha melihat, dia basar, dia sama, dia maha mendengar. Kalau manusia mendengarnya ada alat bantunya. Kalau tambah umur, diam aja. Ada tuh jemaah saya, kalau nggak pakai alat bantu nggak kedengeran dia. Dia duduk paling depan, dia nggak ngerti. Saya beberkan dia diam aja. Kenapa? Alat dengarnya nggak berfungsi. Kenapa nggak berfungsi? Baterainya habis. Kalau Allah nggak perlu baterai, nggak perlu alat mendengar, dia maha mendengar. Jadi segala yang mewujud itu semua dalam penglihatan Allah, dalam pendengaran Allah, dan dalam idroknya Allah, pengetahuannya Allah. Apa nalarnya itu berdasarkan ayat? Kalau semua itu dalam telahnya Allah. Kalau semua itu dalam penglihatan Allah, basar, dalam pendengaran Allah, sama, dan dalam itu pengetahuan atau idroknya Allah, maka pilihannya cuma satu. Hidup ini mesti muraqabah. Istilah tasawuf lagi, merasa diawasi Allah. Bisa tahu kan? Kalau kita sadar Allah melihat kita, kalau kita sadar Allah mendengar kita, kalau kita sadar Allah tahu kita, maka sikap yang mesti dibangun, saya merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa diawasi, maka langkah yang mesti muncul setelah muraqabah ini asidku, jujur. Setuju nggak? Kenapa?
Biarin bohong, Allah dengar. Biar kita nggak benar, Allah tahu. Kalau begitu percuma bohong, percuma nggak benar. Karena semuanya Allah tahu. Kalau Allah tahu, Allah akan balas. Gitu. Bukan cuma tahu dia, akan dibalas. In khairun fa khairun, wa in syarrun fa syarrun. Kalau baik, balasannya baik. Kalau buruk, balasannya buruk. Kalau begitu mendingan yang baik aja kita kerjain. Diam aja. Setuju nggak? Ya baik aja. Itu sebabnya belajar ilmu tauhid itu menghasilkan sikap perilaku mencetak kebaikan. Hidup ini mencetak kebaikan. Setuju nggak? Mumpung masih bisa berbuat baik. Gitu. Ini nih. Kalau ini akhirnya apa nih? Al-amalus sholeh. Yang dikerjain amal soleh aja udah. Kalau amal soleh dikerjain, Allah balas ntar. Karena Allah tahu. Sepintar-pintar manusia berbuat gak baik, Allah tahu. Allah balas. Oleh karena itu, belajar tauhid itu ujungnya supaya imannya cakep nih dan amalnya soleh. Kalau pengen masuk surga cuman iman bagus sama soleh banyak, udah masuk. Amin. Ini masuk surga nih orang Al-Qur'an. Kenapa? Wajahnya beda. Kalau orang bakal masuk neraka, lain mukanya. Sangar. Ini kan lihat wajahnya kan bening, tiap hari butuh kan, tiap hari sholat. Judi enggak, betul enggak ya? Dianggap enggak lah. Zina enggak, gitu. Mabuk enggak. Yang dosa-dosa besar kita jauhin, ya yang kita ini aja. Kalau ini dikerjain ujungnya surga nih. Kalau nanti, ini bukan cuma surga nih, bukan jannah, bukan al-jannah itu saja nih. Kalau menurut ilmu tasawuf, kita bukan cuma masuk surga, kita mesti ke sini nih, liqa'ullah, ketemu Allah. Kesini maunya. Dan ketemu Allah tuh seindah-indahnya, sebesar nikmat. Masuk surga nikmat, lebih nikmat ketemu yang punya surga dong. Diam aja. Kalau masuk surga aja, ya orang lain bisa. Tapi kalau ketemu yang punya surga, lebih indah lagi. Setuju ya? Oke, gampangnya gini. Kalau ada orang masuk istana, bagus. Tapi belum sohor, belum enak. Kenapa? Pas pampres tiap hari masuk situ. Cleaning service tiap hari, pekerjaan yang bersihin itu kan. Tapi kalau bapak bisa duduk, kongko, ngobrol sama-sama, baru tuh kita tahu nggak? Diam aja. Amin. Kita nggak ada urusan siapa presiden. Yang kedua nih, bapak kalau cinta sama istri, tiap hari bapak panggil tuh istri. Istrinya main Muna. Kamu tidur mon. Apa dia mon gitu. Mana aja pakai si Mumun aja. Begitu ketemu si Mumun, semua yang ada di sekitar si Mumun nggak ada yang bagus. Yang paling cakep si Mumun. Biar tinggal di hotel bintang 5. Hotel bintang 5 kan bagus. Tapi lebih bagus Mumun ya, karena bapak yang bapak incer dari awal si Mumun. Bisa tahu nggak? Sama. Pagi Allahu Akbar, siang Allahu Akbar, asar Allahu Akbar, maghrib, isya, baru lagi duha, Allahu Akbar terus kita puji Allah. Begitu ketemu kan seneng dong. Nah itu sini nih, jadi belajar tauhid itu ujung-ujung mari. Nah ngomong-ngomong ketemu Allah itu tasawuf. Kalau tauhid
sampai pada batas bagaimana iman itu gitu, diaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Nah, kalau hasil dari sini kemarin nih, makanya ilmu tauhid nggak bisa lepas dari ilmu tasawuf. Setuju ya? Dan adapun yang dimaksud ta'alluq di sini ialah ta'alluq garapan, yakni yang digarap atau yang didengar oleh sifat samanya Allah. Itu setiap yang mewujud, maksudnya sama seperti zat dan suara. Jadi segala yang mewujud Allah bisa dengar. Yang tidak mewujud juga Allah bisa tahu. Yang bakal terjadi di masa depan Allah tahu. Begitu juga yang teridrok oleh sifat idroknya Allah. Kalau sifat idrok ini dibahasakan, ya, berada dia katanya Allah itu, maka yang teridrok oleh sifat idroknya Allah adalah perkara yang mewujud. Semua dalam pengetahuan Allah, semua dalam jangkauan Allah, dalam idroknya Allah. Kalau gitu, tidak ada satupun yang tidak diliput oleh Allah. Kalau begitu, kalau semua yang ada yang di alam semesta ini diliput oleh Allah, yang paling pas ya hidup sesuai dengan maunya Allah. Gitu. Setuju nggak? Gitu, ya. Saya tawarin nih, mulai pusing atau udah enggak nih? Udah paham ya? Kalau paham, kita lanjut. Ya. Silakan baca lagi. وغير من هذه كما سبق ثم الحياة ما بشيء تعلقت. Kalau وغير من هذه, di dalam hal ini muslim akan menjelaskan serta akan menghilangkan kepada prasangkaan yang salah atau seperti benar bahwa sifat sama itu, sifat rasul itu seperti sifat ilmu. Maka di dalam hal ini muslim akan menjelaskan bahwa sifat yang empat itu sifat kalam, sifat sama, sifat rasul, idrok, itu semua bukan sifat ilmu. Sebab sifat rasulullah yang pasti ta'alluqnya kepada wujud, yakni melihat kepada perkara yang ada. Sedangkan sifat ilmu yang ada atau yang tidak ada, yang nantinya akan diadakan, itu semua telah terlihat oleh sifat ilmunya Allah. Sebagaimana keterangan yang telah jelas selanjutnya, sifat hayat itu tidak berta'alluq kepada sesuatu apapun. Maksudnya tidak menggarap apa-apa. Hanya sifat hayat itu hanya menunjukkan untuk mengesahkan kepada zat untuk tersifat oleh sifat idrok seperti adanya Allah. Mengetahui itu karena adanya sifat hayat. Jika Allah Ta'ala meninggal mah sudah pasti tidak sifat oleh sifat ilmu. Ya. Susah kan? Susah kan, ngedengarnya susah. Ngedengarnya bingung. Gimana nih memahaminya pelan-pelan ya? Wa ghairu ilmin, dan bukan sifat ilmu. Jadi Syekh Ibrahim Al-Aqani ini ingin meluruskan. Wa ghairu ilmin, dan bukan sifat ilmu, hadhihi sifat basar dan sama, kama tsabata, sebagaimana keterangan yang ada. Maksudnya sifat basar dan sama itu tidak sama dengan ilmu. Itu tangkap? Sifat basar ada pada Allah, sifat sama ada pada Allah, tidak sama dengan sifat ilmunya Allah. Tsumal hayatu, kemudian sifat hayat. Allah punya sifat hayat, maha hidup. Ma bisyai' ta'alaqat, itu tidak berhubungan dengan apapun. Kita lihat di keterangannya. Karena ini bahasa sastra, maka perlu penjelasan. Nah, yang menjelaskan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Qauluhu wa ghairu ilmin hadhihi,
Di dalam bait ini musannif akan menjelaskan serta akan menghilangkan kepada persangkaan yang salah, atau seperti benar bahwa sifat sama atau sifat basor itu seperti sifat ilmu. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani ngasih tahu basor dengan sama itu tidak sama dengan ilmu. Bisa tangkap? Loh, belum diterangin. Ini kan Allah punya sifat basor bukan? Ya. Allah punya sifat sama. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, sifat basor dan sifat sama itu tidak sama dengan sifat ilmu. Pertanyaannya, di mana bedanya? Kan gitu kan? Di mana nggak samanya? Diterangin. Maka di dalam bait ini musannif akan menjelaskan bahwa sifat yang itu sifat kalam, sifat sama, sifat basar dan idrok itu semua bukan sifat ilmu. Kenapa? Sebab sifat basar katanya yang pasti ta'alluqnya kepada maujud. Basar itu terkait dengan sesuatu yang maujud, yang ada. Yakni melihat kepada perkara yang ada. Sedangkan sifat ilmu yang ada atau yang yang nantinya akan diadakan. Gini. Sifat basar itu melihat yang mewujud. Bisa tangkap? Ya. Sifat sama mendengar yang mewujud. Tapi sifat ilmu bukan dengan yang mewujud, yang akan ada Allah tahu. Bisa tangkap nggak? Ya, siap. Nasib Bapak kapan kita akan meninggal, Allah udah tahu. Besok akan ada apa dan bagaimana, Allah tahu. Itu ilmunya Allah. Kalau basar sama terbatas pada yang mewujud saja. Tapi kalau ilmu kepada yang belum mewujud, Allah tahu. Gampang ya? Kalau diam aja masih belum gampang. Ini basar sama ini kaitannya dengan yang mewujud. Yang mewujud tuh yang ada. Kalau ilmu, baik yang ada maupun yang akan ada, Allah tahu. Itu tangkap nggak? Apa yang akan ada setelah ini Allah tahu. Itu ilmunya Allah. Karena kata Ibrahim Al-Laqani, ilmu Allah tidak sama dengan basar dan sama. Kalau basar dan sama terkait dengan yang mewujud, yang ada. Kalau ilmu bukan yang ada saja, yang akan ada Allah tahu. Gitu. Kita nggak tahu nih 82 tahun 3000 jadi apa, nggak tahu. Diam aja. Nggak tahu, Allah tahu. Maka ada apa di sini, gitu. Akan terjadi apa? Seperti apa? Allah tahu semua. Itu ilmunya Allah tuh. Kalau sama basar hanya terkait pada yang mewujud aja. Jadi mau dibedain. Jelas ya? Karena Allah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sikap yang paling aman, yang paling safe, yang paling tauhid, tawakal. Itu tahu nggak? Bapak kan nggak tahu apa yang bakal terjadi setelah Bapak tinggalkan rumah Bapak ke Al-Kautsar. Ibu kan nggak tahu apa yang bakal terjadi setelah Ibu meninggalkan rumah pergi ke Al-Kautsar. Yang paling tahu cuma Allah. Kita serahin sama Allah dah. Gitu. Karena kita tahu ke Al-Kautsarnya sesuatu yang baik. Kita pilih Al-Kautsar dan menyerahkan soal-soal rumah kepada Allah. Jelas kan? Jadi kaitan ini dengan ini masih ada di sini nih. Tawakal. Makanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata. Penting banget tuh. Tawakal. Kan sudah pernah saya jelaskan kan? Tawakal ada 4. Ini aja kalau di dalam diceteknya cetek. Mau cetek mau dalam nih. Ada 4.
Ada orang tawakal pada hartanya. Tawakkul 'alal mal. Orang yang tawakal pada harta ngomongnya gimana? Apa kabar, Pak? Oh, satu, no khawatir. Butuh masih banyak kok. Dia lupa, duit bisa ada, bisa habis. Bisa ada, bisa hilang, bisa rusak. Jadi ngandelin harta bukan bijaksana. Bukan suatu bijaksana. Tawakal pada orang lain. Apa kabar, Pak? Beres. Atau bos saya masih ada, jangan takut. Ada nggak gitu? Ada. Jadi ngandelin si bos. Bos kan manusia. Ada senang, ada susah, ada sehat, ada sakit. Kalau dia sehat, dia mungkin senang. Gitu. Juga mungkin nggak senang. Jadi labil sifatnya. Jadi nggak bisa diandelin nih. Bisa tangkap, Pak? Kalau dia lagi demen nolongin, kalau kagak, apa kata? Emang gue pikirin, banyak susah lu, minta tolong sama gua, gitu. Bisa tangkap itu? Maka tawakal pada diri sendiri. Orang kalau tawakal pada diri sendiri ngomongnya juga beda. Apa kabar, Pak? Jangan khawatir, selama gua masih ada beres. Jadi sombong, kan begitu kan? Dia lupa kalau manusia ada sakitnya, bisa celaka juga. Jadi tawakal pada diri sendiri juga nggak bijaksana. Yang paling aman at-tawakkulu 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada zat yang senantiasa hidup, yang tidak pernah mati. Itu siapa? Allah. Makanya belajar tauhid itu tujuannya supaya kita punya kemampuan, kesadaran bahwa hidup ini nggak bisa sendiri kalau bukan dengan pertolongan Allah. Bapak Ibu bisa sampai Ars Kautsar juga karena pertolongan Allah. Saya bisa sampai di sini dengan pertolongan Allah. Gitu. Jelas? Jelas. Kalau didalamin lagi nih, orang nggak boleh berharap hanya dengan amal. Gitu. Nggak boleh mengandalkan amal saja, tapi mesti mengharap ar-raja min rahmatillah, mengharapkan rahmatnya Allah. Apa bedanya mengharapkan rahmat Allah dengan mengharapkan sesuatu mendasarkan pada amal? Hasilnya beda. Kalau orang harapannya pada rahmat Allah luas. Kalau orang hidup dengan harapan pada amalnya, ini bisa menimbulkan kerusakan. Contoh, Bapak tahu Korun ya? Barusan saya ngajarin masjid lain tuh. Korun itu tadinya miskin, tapi orang alim. Dia ngerti kitab Taurat. Orang ketiga di Bani Israel tahu kitab Taurat tuh Korun. Nabi Musa, Nabi Harun, yang ketiga Korun. Waktu dia susah, dia bilang sama Nabi Musa itu saudara sepupunya. Karena Nabi Musa punya paman, anaknya itu Korun. Gitu. Musa, doain saya supaya Allah memberikan saya harta. Nabi Musa karena tahu ini saudaranya ini alim, ngerti kitab Taurat, baca doa. Ya Allah, limpahkanlah harta kepada saudara saya Korun. Allah kabulin doanya Nabi Musa. Korun kaya raya. Saking kayanya dalam tafsir Al-Qasas itu dikatakan 10 orang ngangkat kunci berangkasnya nggak kuat. Betul nggak? 10 orang ngangkat kuncinya berangkas nggak kuat. Korun tuh hartanya banyak banget. ART-nya apa ART? Kasihan rumah tangganya 4.000. Semua dikasih kendaraan, dikasih rumah, dikasih gini. Dia pernah jalan, ini 4.000 ngawal. Pakaiannya dari emas. Gitu. Begitu sudah kaya di Korun, apa bilang? Inna ma'utitu ala ilmin indi. Harta yang saya punya sekarang semuanya atas ilmu saya. Bisa tangkap nggak? Kenapa? Dia ngandelin ini nih. Dia lupa
bahwa dia bisa kaya karena Allah. Kalau orang kaya karena ngandelin amal, tumbuhnya sombong. Yang mesti ini nih, mengharap rahmat Allah. Siapa contohnya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya Pak? Kaya, kuasa, raja, perkasa. Gimana kayanya? Kayaannya tuh kalau dimanfaatkan sampai kiamat gak habis-habis. Itu hartanya tuh. Kekuasaannya bukan cuma meliputi manusia, dia bisa ngomong sama angin, bisa nyetop angin, bisa nyuruh jin. Ada nggak ketua RT bisa nyuruh jin? Ada. RT-nya jin. Dan Nabi Sulaiman diberikan Allah kelebihan apa katanya? Istrinya 1000. Punya istri 1000, kalau nggak pinter berantem tuh bini. 1000 istrinya. Hah? Iya nggak? Kita aja bingung mikirnya. Karena Islam bisa gitu loh. Kalau sehari satu 4 tahun baru ketemu. Ada caranya Bu. Tapi Nabi Sulaiman begitu dikasih kekayaan begitu besar, kata Islam, "Hadza min fadli Rabbi." Semua ini karena karunia Allah. Tuh. Jadi karena rahmat Allah saya bisa kaya. Ashkur am akfur katanya. Saya diminta dipuji oleh Allah, liyabluwani. Allah menguji saya dengan harta ini untuk menjadi orang yang bersyukur atau justru kufur. Nah, Nabi Sulaiman karena mengharapkan, karena mengandalkan rahmat Allah, syukur. Karena syukur, hartanya terus panjang. Gitu. Kalau Korun hancur. Gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Yang satu karena rahmat Allah, yang satu ngandelin amalkan ilmunya itu. Yang bagus orang Al-Kausar ini. Dengan rahmat Allah kita bisa begini. Jelas ya? Alhamdulillah. Itu katanya, ya. Selanjutnya sifat hayat itu tidak bertakluk, berkaitan kepada sesuatu apapun. Maksudnya tidak menggarap apa-apa. Hanya sifat hayat itu hanya menunjukkan untuk mengesahkan kepada zat. Ini maksudnya. Apa bedanya Allah dengan sembahan yang lain? Seperti patung, arca, berhala. Bedanya kalau Allah hayat, hidup. Setuju nggak? Sementara patung, berhala, arca nggak hidup dia. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berada di Ur, di Babilonia, itu masyarakat di sana semuanya kufur, musyrik. Di mana-mana ada berhala. Malam-malam Nabi Ibrahim kemudian bawa kampak. Tahu kampak? Dianjurin tuh semua berhala itu disisakan satu yang paling besar. Kampaknya disangkutin di pundaknya yang paling besar. Waktu Raja Namrud mau sembahyang pagi-pagi, wah Tuhan kita udah hancur. Kerjaan siapa nih? Gitu. Stafnya bilang di sini ada orang yang tidak suka dengan Tuhan kita. Siapa? Ibrahim. Tangkap dia. Terjadilah dialog, debat antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Seperti apa Tuhan kamu? Kata Namrud. Kata Nabi Ibrahim, Robbi, katanya Robbi itu Tuhanku, alladzi yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan. Namrud jawab lagi, saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Gimana caranya? Coba ajudan, panggil narapidana. Keluar narapidana, tahu narapidana ya? Tanya, berapa kamu dihukum oleh hakim? Saya dihukum mati Tuhan. Saya nyatakan kamu bebas murni. Bukankah saya bisa menghidupkan orang?
Balik lagi satu lagi, tanya lagi, berapa kamu dihukum oleh hakim? Gitu. Saya nyatakan dihukum 20 tahun, Tuan Raja. Saya nyatakan mau dihukum mati. Bukankah saya bisa mematikan orang? Kayaknya kan bener tuh, seolah-olah bener. Nabi Ibrahim nggak kalah debat. Allah bisa menghadirkan matahari, ya'ti bisyamsi minal masyriq. Dia bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu mengaku Tuhan, katanya, terbitkan matahari dari barat. Kata Nabi Ibrahim. Namrud, wabu kita lihat di kafar. Namrud diam aja, nggak bisa ngomong. Dia mengakui kalau Nabi Ibrahim lebih cerdas lagi. Gitu. Saya mau cerita bahwa Allah itu hayat, hidup, dia maha hidup, bisa menghidupkan segala sesuatu. Bedanya dengan berhala, kalau berhala gak hidup, kalau gak hidup jangan disembah. Diam aja. Ada kan di televisi 2-3 minggu lalu ada tidur aja, ya kan, panjangnya 15 meter, disembah-sembah. Kalau Tuhan tidur ngapain disembah? Bisa terkawan tuh. Makanya benar kan, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dia senantiasa jaga. Amin. Amin. Hanya sifat hayat itu menunjukkan untuk mengesahkan kepada zat. Jadi adanya hayat Allah untuk menunjukkan Allah punya af'al, untuk tersifati oleh sifat idrok, seperti adanya Allah mengetahui itu karena adanya sifat hayat. Jika Allah Ta'ala meninggalkan, katanya, sudah pasti, katanya, tidak akan punya sifat ilmu dan sifat hayat. Allah pasti senantiasa hidup selama-lamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tandain dulu ya, sampai halaman 71 baris berapa nih? 5 ya, 6. Baik. Ada yang belum jelas? Kalau udah jelas, ya kalau boleh disarankan tanggal paling sedikit tanggal 9 Dzulhijjah puasa. Setuju ya? Puasa Arafah. Tidak dilarang tanggal 8 puasa. Bahkan dari tanggal 1 malah, kalau orang-orang yang dalam tasawuf dari tanggal 1 puasanya. 1, 2 sampai tanggal 9. Boleh nggak? Boleh aja. Karena dalam 1 tahun yang dilarang puasa cuma 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik. Selebihnya boleh. 8, 9 itu puasa. Ya kalau mau sih dari hari Senin aja puasanya dah. Ya kan? Iya, puasa ya, bukan. Yang mana? Ya, Arafah. Nawaitu shomagoni min yaumi Arafah sunnatan lillah ta'ala. Saya berniat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Nanti tanggal 10 itu pagi-pagi udah mandi, tiap hari juga mandi. Mandinya khusus, mandi dalam rangka sholat Idul Adha. Mandi pakai baju yang bersih, yang kalau bisa putih, pakai minyak wangi, datang ke masjid lebih awal. Disunahkan mengikuti sunnah Nabi, tidak sarapan dulu. Bukan puasa, kalau puasa kan sampai maghrib. Ini cuma nggak sarapan aja, untuk membedakan Idul Adha dengan Idul Fitri. Jelas? Berangkat ke masjid lebih awal lebih bagus, sambil jalan ke masjid dengan takbir. Sholat sunnah tahiyatul masjid kalau bikin masjid kan. Kemudian kita mendengar sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, kemudian mendengarkan khutbah. Saran saya, kalau khotib belum kelar khutbah, jangan mindik-mindik.
Mindik-mindik, kabur. Benar-benarin sejadah itu salah. Kalau belum selesai khutbah tunggu sampai kelar. Makanya khutbah nggak perlu lama, ya 15-20 menit cukup lah. Jelas ya? Sudah selesai sampai rumah, sarapan sunnah, makannya bersama keluarga, suami, istri, anak, kalau ada mantu, cucu, makan bareng. Kan ini hari raya, makannya dibedain. Bentar. Makanya dibedain ini gimana? Kalau biasanya dagingnya kecil, kalau lebaran gede. Rendang atau opor. Udah selesai dari makan bersama keluarga itu sunnah itu. Jadi sunahkan juga menyaksikan penyembelihan hewan kurban gitu. Buat apa menyaksikan? Ikut takbir. Ketika si pemotong kurban itu menyembelih hewan kurban, dia kan baca takbir. Kita ikut takbir. Gitu. Udah selesai baca doa. Jadi orang motong kurban itu, pemotong kurban itu, saya nggak tahu di situ dibikin kan? Ada pemotongan hewan kurban nggak sih? Ada. Nah, si pemotong hewan kurban itu mesti melakukan 5 hal. 1, baca tasbih, bismillah. 2, menghadapkan hewan itu ke arah kiblat. Yang ketiga, baca sholawat. Yang keempat, baca takbir. Gitu. Waktu dia potong tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai sat, sampai tiris. Kalau belum sat, jangan diangkat, jangan dilepas, jalan tuh kambing tak. Ambil baca doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan. Doain, ya Allah, katanya hewan kurban ini dari Engkau. Aku kembalikan kepada Engkau ya Allah. Ya, terimalah kurban atas nama Bapak Anu gitu. Dengeran nggak? Kalau yang tukang motong nggak bisa, kita nih panitia memandu. Pakai speaker boleh. Kambing nomor sekian atas nama Bapak Anu. Potong. Bacain tuh takbirnya, bacain selawatnya, baca doanya. Jelas ya? Yang bagus memang yang motong itu jangan main godot aja. Usap dulu kepalanya si sapi itu, usap gitu, sampai kelihatannya sudah tidak lagi stres, dia sudah kalau diusap-usap gitu dia merasa senang, dia merasa disayang, dia siap untuk disembelih. Baru jelas. Ada apa? Ya udahlah, udah sering begini. Ya. Tahun 2018 juga begini. Lebaran 2 kali. Jadi nggak perlu dipersoalkan. Ya. Saya kan pernah ngirimin tulisan ya. Penetapan kapan Idul Adha itu bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan waktu. Waktunya gimana? Bukan tempatnya, tapi waktunya. Gitu. Waktu ditentukan berdasarkan hasil ru'yat. Hasil ru'yat menetapkan tanggal 1 dan tanggal 10 jatuhnya tanggal 29. Itu dipatuhi aja. Gitu. Bahwa di Mekah sudah ada wukuf, sudah ada sholat id hari Rabu, gitu. Itu untuk kawasan Saudi. Kita bukan di Saudi. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman, patuhilah Allah, Quran.
Faqilah Rasul, gitu, sunnah Nabi. Ulil amri minkum, orang yang diberi amanah untuk mengurus negara. Karena kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita tunduk pada hukum Indonesia, tidak tunduk pada hukum Saudi. Kalau Bapak tinggal di Saudi, Bapak harus tunduk sana, meskipun Bapak bukan orang Saudi, orang Indonesia. Bapak nggak boleh lebaran hari Kamis. Dengeran nggak? Gini naranya nih, dengerin. Itu nanya nggak mau dengerin. Nanya nggak mau dengerin. Saya kasih tahu, ini hak ente kalau ente nggak suka ya. Analognya gini kiasnya. Bapak kalau bulan Ramadan suka lihat tuh di televisi. Jam sekian maghrib untuk wilayah Surabaya. Ada nggak? Ya. Bapak di Jakarta, boleh nggak buka puasa di Jakarta? Belum. Yang boleh buka maghrib itu orang Surabaya. Surabaya tidak Jakarta. Kalau orang Surabaya di Jakarta, dia ikut Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Kami ditetapkan oleh pemerintah Saudi bahwa tanggal 28 itu Idul Adha untuk kawasan Saudi Arabia, karena isbatnya juga berbeda. Bisa tangkap nggak? Penentuannya berbeda. Dan menentukan tanggal 29 itu juga dilakukan bukan sewenang-wenang. Diajak musyawarah, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada NU, ada Persis, ada Majelis Ulama, diajak ngomong, ada duta besar, perwakilan duta besar, diajak ngomong, gimana nih? Gini kondisinya, secara ilmiah begini, hasil ru'yatnya begitu, gimana nih? Nah, disepakati, keluarlah keputusan ibad namanya, jatuhnya tanggal 29. Kedengeran nggak? Nah, asal ente tahu. Nanya nggak mau kedengerin. Asal ente tahu, gitu. Nabi Muhammad sudah puasa Arafah jauh sebelum hukum di Arafah. Tahun kedua Hijriah Nabi udah puasa Arafah. Sudah ada tuh Arafah. Tahun ketiga Hijriah Nabi di Madinah sudah puasa Arafah. Gitu. Bukan karena ada wukuf, gitu. Baca hadisnya yang saya kirim itu ada dalil-dalilnya tuh, ada kitabnya. Jadi penentuannya bukan karena tempat, tapi karena waktu. Dan Arafah itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim. Tadi siang saya khutbah di Istiqlal, ada presiden bawa. Saya kasih tahu, Arafah itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim. Bukan karena wukufnya, zaman Nabi Ibrahim nggak ada wukuf. Kedengeran? Jadi waktu, bukan tempat. Jelas ya? Jelas. Terserah ente, kalau ente berlebaran Rebo silakan aja, urusan ente dah. Saya cuma ngasih tahu doang. Silakan aja, saya cuma menjelaskan dalilnya gitu, alasannya itu, pertimbangannya itu. Gitu. Seandainya salah, masa sih orang seabrek-abrek salah? Majelis Ulama ada, duta besar wakilnya ada, Muhammadiyah ada, NU ada, Al-Wasliyah ada. Masa mereka sepakat untuk berbuat dosa? Kan nggak mungkin dong. Itu gunanya ada negara. Saya tidak mengatakan pemerintah. Itu gunanya negara. Kalau dia salah, dia berdosa tuh. Makanya jadi pemimpin negara itu kalau dosa paling besar gitu. Kalau pahala paling besar karena pahalanya begitu banyak. Jelas? Jelas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ulil Qur'an. Alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.